Kenapa kita begitu lama ya membahas storage ini? Karena memang ada urgensinya gitu ya. Urgensinya apa? Kalau kita baca biografi dari tokoh-tokoh di Amerika, ya, negaranya maju itu mula-mulanya diawali dari courage, ada energi courage. Semualah Muhammad Ali, Dale Carnegie, mereka mengenal, masyarakatnya itu mengenali energi courage ini. Jadi mereka mengenali, jadi dalam kebudayaan mereka ada energi courage. Sementara di dalam masyarakat kita rasa-rasanya itu apa ya? Kita tidak mengenal kata itu gitu. Kita tidak mengenal kata courage itu. Mungkin ada di beberapa daerah, tapi itu hampir kita tidak kenal. Ya. Hampir kita tidak kenal. Kalau kita lihat budaya kita, kalau takut itu kalau takut, menghadapi ketakutan itu, larinya kedua hal. Kalau bukan ke minuman, larinya ke jimat. Ya kan? Larinya ke jimat. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita tidak mengenal energi courage. Energi courage itu maju dengan gentar, ya, bukan maju tak gentar. Jadi energi courage itu semacam daya apa ya, akselerasi begitu. Jadi ketika menghadapi ancaman, jiwa itu mampu menyeimbangkan kembali batinnya ya, energi itu. Itu courage itu ya. Ketika menghadapi ancaman, jiwa itu mampu kembali seimbang. Mampu kembali seimbang. Dalam sejarah tinju dunia, kita menyaksikan Mike Tyson juga pertama kali di bawah kering, kabur dia, ketakutan menghadapi musuhnya. Kabur dia, sampai dibujukin di parkiran sama pelatihnya. Diingatkan bahwa kamu punya courage. Ini kata kunci untuk courage itu ya. Saat menghadapi ancaman, jiwa tidak defisit, tetapi dia mampu kembali menyeimbangkan energi itu. Itu fungsi courage. Kalau kita kan, masyarakat kita kalau takut, nggak mampu seimbang, kecuali lewat minuman, atau pakai jimat dari mbahnya. Saya lihatlah di kampung saya begitu. Ambil parang gitu ya. Parang yang udah 7 turunan, belum pernah diasah. Seperti itu. Dan memang ini berbeda lah ya, berbeda. Antara masyarakat modern dengan masyarakat tradisional gitu ya. Itu poin pentingnya saya kira kalau membahas courage. Jadi courage itu ketika menghadapi ketidakseimbangan, dia tidak tenggelam, juga tidak pindah jalur. Dia tetap di jalur yang berombak itu. Kalau di kampung saya itu kalau ada anak muda yang seperti itu dilihat, nah ini baru anak muda harapan pemudi. Ya kalau di kampung saya kalau ngelihat yang begini, oh ini baru anak muda harapan pemudi ya. Pemuda harapan pemudi katanya. Kalau yang apa namanya?
Pas ada goncangan lari ke minuman. Aduh, ini harapan botol ini. Oh, ini harapannya dukun ini katanya. Oke ya. Itu penting kita definisikan sejak awal. Entah mau menjadi seorang petinju, entah mau menjadi seorang pembicara, entah mau menjadi presiden, pebisnis, atau entah mau menjadi seorang bapak, melampaui kejombloan, butuh courage, bos. Butuh courage. Butuh courage. Kalau kita lagi ini ya, kita teruskan lagi membaca apa namanya itu, bukunya Brené Brown ya, Brené Brown itu, dia kemudian itu memasangkan, menyandingkan shame dengan courage. Shame itu kan apa ya? Inner judgment, kritik negatif dari dalam. Ya. Kritik negatif dari dalam. Jadi courage itu bisa kita anggap sebagai sebuah sikap, ya. Bukan sikap tertutup dia, courage itu. Sikap keterbukaan dan kemauan untuk melewati keadaan yang tidak nyaman. Courage itu dibutuhkan untuk sikap terbuka, ya, dan kemauan, ya. Terbuka dan kemauan, keterbukaan dan kemauan untuk melewati rasa atau perasaan tidak nyaman. Itu kurang lebih begitulah ya. Terbuka. Jangan kapoan, nggak mau aku. Nggak mau. Dan courage itu bukan sikap positive thinking, bukan. Ya. Bukan saya bisa, itu justru tidak terbuka. Tidak terbuka dan tidak mau. Itu justru penyangkalan pada kerentanan gitu ya. Vulnerable itu kan keterbukaan dan kemauan untuk melampaui atau untuk melewati perasaan sendiri yang tidak nyaman. Jadi ketika kita sudah memiliki energi courage, ya, kita tidak lagi kita mengizinkan, ya, kita mengizinkan diri kita untuk mengakses perasaan-perasaan tidak nyaman itu. Kita juga mengizinkan orang lain untuk mengetahui perasaan-perasaan tidak nyaman itu. Courage itu begitu. Oh, ini penting ya, ini penting sekali. Saya ulangi. Takut ditolak gimana, Bang? Nyindir saya ya? Aduh, ini nyindir saya Mas Camim ini. Ini bisa selesai nih mata kuliahnya ini orang ini. Takut ditolak itu, ya tentu saja takut ditolak. Tapi saya tidak lari, bos. Saya tetap bertahan di jalur yang tidak nyaman itu. Dan saya izinkan orang lain mengetahui perasaan rentan saya itu. Itu baru namanya pemuda harapan pemudi. Jangan ditolak, lari ke dukun. Aduh, kayak Mas Dido. Lari ke Wiritan. Umat kami, wiritannya pakai jaran goyang. Nah, ya selesai. Itu ya, courage itu seperti itu ya. Mengizinkan diri untuk mengakses perasaan-perasaan tidak nyamannya dan mengizinkan orang lain untuk mengetahui perasaan-perasaan tidak nyaman. Oh, itu butuh keberanian. Butuh keberanian. Apalagi untuk tokoh yang seperti Mas Camim.
Ya kan? Wah, tak kirain Mas Chan ini kokoh. Ternyata gampang ambiar. Ternyata gampang ambiar. Poinnya dapat ya. Courage itu apa sih? Itu intinya kemampuan kita mengakses perasaan tidak nyaman. Tidak ditutupi. Tidak itu tutupi. Dan keberanian juga untuk mengizinkan orang lain tahu kalau kita sedang tidak nyaman. Itu baru di kampung saya disebut hal semacam itu pemuda harapan pemudi. Di pemuda harapan pemudi itu katanya. Pemuda harapan pemudi itu ya. Yang terjadi ini kan apa? Di masyarakat kita itu kan ada penyangkalan, ada semacam ketidakmampuan untuk mengakses perasaan-perasaan nyamannya. Apalagi diketahui orang. Nanti jadi bahan viral, bos. Nggak nyangka ya. Bang Aswar tuh gampang nangis. Diblokir aja nangis. Shame ya. Masyarakat kita itu cenderung tidak punya kemampuan untuk mengakses perasaan-perasaan tidak nyamannya. Juga tidak punya kemampuan untuk mengizinkan orang lain mengetahui perasaan-perasaan tidak nyamannya. Karena kenapa? Kalau dia tahu itu, kata orang di kampung saya, ketahuan kartu asnya dia. Ketahuan kartunya dia. Tak bisa kunci-kunci itu. Tapi justru disitulah courage itu ya. Disitulah courage itu. Apalagi misalnya begini contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya begini. Ada ibu-ibu ya. Ada ibu-ibu bawa anaknya ke arisan ya. Anaknya masih kecil. Tiba-tiba anaknya itu ngambil makanan untuk tamu. Itu malunya minta ampun. Dia akan menyembunyikan perasaan malunya itu biar nggak diketahui ibu-ibu yang lain. Dia akan menyembunyikan, dia akan tampakkan wajah cantik. Jadi yang energi courage ini dibutuhkan untuk membangun bangsa kita ini ya. Seperti lagu-lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya kan? Ini diperlukan energi courage. Karena namanya proses evolusi itu, kita kan banyak kerentanannya, banyak kelemahannya. Waktu kecil berada di celana, ngompol, itu kita udah nggak nyaman tuh. Ngompol ya kan, itu kan perasaan kita menyaksikan itu kok. Dan itu mesti kita hadapi perasaan ya tidak berdaya, perasaan-perasaan memalukan dirasakan gitu ya. Jangan sampai kayak beberapa gitu teman saya, gak usah lah Bang Aswar, ngapain sih Bang Aswar mau nyiksa kami, disuruh merasakan perasaan waktu saya berada di celana itu, ngapain Bang Aswar, tega ya melihat kami menderita lagi. Udahlah bahas yang lain aja, kita bahas namanya aja Bang Aswar, gak usah bahas waktu saya berada di celana gitu ya. Dengan kita bahas Nikita Mirjani aja gitu. Teman-teman saya begitu wacana. Wah ini kamu udah mengerti. Bang Aswar tega mau nyiksa kami lagi. Nggak usah lah. Kita bahas aja itu. Nikita Mirjani lagi perang sama Dewi Persik. Itu lebih menarik Bang Aswar. Dan ini memang kita perlu ulang-ulang ini ya. Kata kuncinya sebenarnya tadi itu. Kemampuan untuk mengakses kembali perasaan-perasaan tidak nyaman dan kemampuan untuk mengizinkan orang lain mengetahui perasaan kita. Saya kira itu ya. Saya kira itu dulu malam ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan masih courage.
Oke, terima kasih Bang Aspar. Ya, sahabat kelas, kita akhiri kelas malam ini sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semuanya.